Apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda pada hari ini. Kita semua hari ini ditemani oleh Romo Alexander Sisko MSc, dan saya Benadet Marita akan menemani Romo Sisko dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Marilah sekarang kita menyapa Romo Sisko yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Saya berharap juga para pemirsa semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Sisko. Silakan Romo. Baiklah, mari kita menyiapkan hati kita untuk membuka permenungan kita pada kesempatan ini dengan doa pembukaan. Kita hening sejenak, kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, Tuhan yang begitu mencintai dan mengasihi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali lagi bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang senantiasa Kau anugerahkan kepada kami, di mana kami boleh memasuki bulan yang baru di bulan Oktober ini. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai perjalanan kami di hari-hari yang akan datang. Pada kesempatan ini, Engkau kembali lagi berfirman kepada kami, supaya kami tetap bertumbuh di dalam iman, senantiasa mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Namun, kadangkala ada begitu banyak tantangan, kesulitan, dan penderitaan yang seringkali membuat kami goyah di dalam kehidupan ini. Tetapi Engkau hadir, Engkau memberikan kepada kami kekuatan supaya kami tetap percaya akan penyelenggaraan kasih-Mu yang senantiasa mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan bagi kami. Tuhan, kami mohon tambahkanlah iman kami bersama dengan para murid yang berseru juga dalam bacaan suci hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah semesta alam takluk kepada kehendak-Mu ya Tuhan, dan tiada sesuatu pun dapat menentangnya. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, serta seluruh isinya. Engkaulah Tuhan atas seluruh dunia. Bacaan hari ini diambil dari Nubuat Habakuk, bab 1 ayat 2-3, bab 2 ayat 2 sampai dengan 4. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan ini, guratlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah, akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan.
Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur. Bersorak-soralah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun. Sebab nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 13 sampai 14. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Romo Sisko. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut.' Dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari, segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya?
demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sisko untuk kita semua. Silakan Romo. Baik Ibu Marieta dan para sahabat ORK yang terkasih dimanapun Anda berada, pertama-tama saya ingin menyapa selamat hari Minggu untuk kita sekalian ya. Ini adalah hari Minggu pertama di bulan Oktober. Dan kita juga memasuki bulan Rosario Suci. Tentu teladan Maria, ibu kita, itu menjadi suatu teladan seorang beriman yang sejati. Dan bukan menjadi suatu kebetulan bahwa bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita kembali untuk melihat pengalaman hidup. Sejauh mana kita juga bertumbuh di dalam iman kita. Iman kepada Allah yang menyelenggarakan kehidupan kita. Iman kepada Allah yang membebaskan dan juga menyelamatkan kita. Iman kepada Allah yang senantiasa setia menyertai perjalanan hidup kita hingga saat ini. Nah, saya teringat dengan apa yang pernah diungkapkan penulis surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1 yang mengatakan demikian, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita saat ini memang tidak dapat melihat Tuhan dalam tanda petik secara kasat mata. Tetapi dengan iman, dengan mata iman, kita percaya dan kita juga melihat bahwa Tuhan selalu hadir menyertai kita sampai saat ini. Dan di dalam iman, kita selalu berharap agar hidup kita berujung pada keselamatan kekal. Apa yang menjadi konsekuensi seorang yang setia beriman dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Sebagaimana dikatakan dalam warta bacaan pertama dari kitab Habakuk, ya, bahwa ujung dari iman itu adalah keselamatan kekal. Karena dikatakan demikian dalam ayat yang keempat, orang benar akan hidup berkat imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dimanapun Anda berada, kita bertanya, beriman itu apa sih artinya? Beriman artinya tidak lain adalah kita mau mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang tinggi hati, orang yang angkuh, orang yang sombong. Karena juga ditegaskan dalam kitab Habakuk, ya, dari nubuat Habakuk dalam bacaan pertama, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Kejahatan seringkali muncul di dalam hati manusia yang kadangkala sombong akan segala apa yang ia miliki. Sombong akan apa yang ia punyai di dalam kehidupannya. Padahal dia tidak menyadari bahwa semuanya itu mungkin karena Tuhan yang menyelenggarakan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia sehingga dia bisa memperoleh segalanya. Nah, kadangkala juga kita merasa bahwa dalam kehidupan ini kita menganggap diri kita kuat. Tatkala segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Ya, sehingga
Orang merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan, tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan, ya. Tidak lagi mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan karena dia merasa bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik. Toh tanpa Tuhan pun semuanya akan berjalan dengan baik. Itu ekstrim yang pertama. Kemudian ekstrim yang berikut adalah ketika orang menghadapi penderitaan, ketika orang menghadapi berbagai macam kesulitan, orang kemudian menyadari ketidakberdayaan diri. Sehingga dalam kondisi ini baru mau mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Tetapi ada juga ekstrim yang lain. Ketika menghadapi penderitaan malah mempertanyakan Tuhan. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan bertindak tidak adil di dalam kehidupanku? Ada juga yang seperti demikian. Jadi itulah kehidupan yang dialami manusia. Nah, oleh sebab itulah kalau kita bercermin lagi dari bacaan-bacaan suci yang baru saja kita dengarkan tadi, meskinya dalam keadaan apapun, kita selalu bersikap ya seperti para murid yang mengatakan tadi dalam bacaan Injil, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Berdoa supaya iman kita tetap ditambahkan, supaya kita tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Barangkali ini yang menjadi garis besar yang hendak saya sampaikan dulu. Mungkin nanti Ibu Bernadette atau Ibu Marita juga bisa bertanya. Kita bisa mendalami secara bersama-sama apa yang dimaksudkan Tuhan lewat bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Tuhan mau apa ya di dalam kehidupan kita lewat sabda yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini. Terima kasih Romo. Romo, saya mau bertanya Romo, bagaimanakah agar iman kita menjadi lebih kuat Romo kepada Tuhan Romo? Cara apakah yang harus kita lakukan Romo? Membuat iman kita dari hari ke hari menjadi semakin kuat, semakin solid. Itu tidak lepas dari bagaimana kita selalu bersikap pasrah di dalam kehidupan kita. Kepasrahan itu mau mengatakan bahwa kita pertama-tama harus membuka diri kita. Membiarkan Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Kita ini kan seperti tanah liat. Kita ini kan rapuh. Kalau Tuhan membentuk kita, memang pasti kita akan melewati berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup, bukan hanya yang menyenangkan. Tetapi juga pasti ada juga pengalaman-pengalaman yang membuat kita merasa tersiksa. Kadang-kala membuat kita menderita, ya. Mungkin kita bisa membayangkan bahwa saat ini kita ya seperti bejana tanah liat yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita rapuh, kita ini terbatas. Tetapi kalau kita membuka hidup kita dan membiarkan hidup kita, kan katanya beriman kan kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita, mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau membentuk bejana itu seperti apa, itu adalah kehendak Tuhan sendiri, kan? Tetapi yang penting supaya kita tuh selalu berada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam genggaman Tuhan, karena kita percaya kalau kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan pernah melepaskan, ya, membuat kita jatuh dan hancur berkeping-keping. Itu menjadi keyakinan kita. Jadi saya sungguh menyadari dan juga menghayati bahwa kepasrahan, keterbukaan, itulah yang menjadi cara membuat kita hari demi hari semakin bisa bertumbuh di dalam iman. Membuat iman kita semakin kokoh, membuat iman kita semakin ya tak akan pernah goyah dalam menghadapi situasi apapun juga. Sahabat Oase Rohani Katolik,
marilah kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Sisko untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik di bagian kedua pada hari ini. Dan masih setia menemani Anda, Romo Alexander Sisko MSC, serta saya Benadet Marita. Saya ingatkan kepada Anda yang mengirimkan saran atau usul, silahkan Anda kirim ke alamat email kami, orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke 0818 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Sisko untuk menyimak bagian kedua. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit yang di bagian pertama, kesimpulannya, agar para pendengar yang baru bergabung bisa menyimaknya, Romo? Baik, Ibu Marieta dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari Minggu ini sesungguhnya mengajak kita kembali untuk melihat sejauh mana kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman. Beriman itu artinya bahwa kita mau mempercayakan atau meletakkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang membentuk kita seturut dengan rancangan dan kehendak-Nya. Ya, seperti yang saya gambarkan bahwa kita itu seperti bejana tanah liat yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Bejana yang terbuat dari tanah liat itu pasti rapuh, gampang pecah. Tetapi kalau dia tetap berada di dalam genggaman Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan itu terjatuh. Nah, dan ini yang menjadi garis besar tentang permenungan kita, bahwa ya, untuk semakin beriman di dalam kehidupan kita, untuk semakin kokoh dan kuat, maka yang diminta kepada kita adalah keterbukaan hati, kepasrahan kita kepada Tuhan dalam setiap peristiwa apapun juga. Kadang-kala kan orang yang misalnya merasa dirinya hebat, bisa melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan dan merasa lancar-lancar saja, itu membuat orang sendiri jatuh pada kesombongan. Dan dosa kesombongan pada akhirnya membuat orang tidak lagi mau mempercayakan atau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika orang mengalami penderitaan, tantangan, dan kesulitan, di satu pihak baru orang akan menyadari dia membutuhkan kekuatan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi di lain pihak ada juga orang-orang yang kemudian mempertanyakan Tuhan. Ya, itu mungkin orang dulunya yang hidupnya mengalami kebahagiaan, tiba-tiba dia terjatuh begitu, seperti kayak orang kan jatuh dari pohon yang tinggi. Ya, orang kan semakin naik tinggi, semakin tinggi, lalu kalau dia jatuh, maka jatuhnya itu pun sakit sekali. Sehingga orang yang hidup di dalam keadaan seperti itu gampang mempersalahkan Tuhan. Mungkin dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ya dia merasa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Ketika dia terjatuh, maka mulai ada keraguan. Jadi beriman bukan seperti itu. Beriman itu adalah kita tetap setia dan konsisten. Dan kita percaya bahwa Tuhan membentuk kita sebagai umat itu dengan cara yang tidak dapat terselami oleh pikiran kita yang terbatas. Ya, seperti itu. Saya tuh kadang-kala sangat terkesan dengan orang-orang yang memberikan kesaksian di mana mereka hidup yang dulunya dalam keterpurukan, bahkan memang ada di mana momen mereka kemudian meragukan Tuhan itu ada atau enggak ada, Tuhan itu kenapa begitu jahat dalam kehidupan saya. Tetapi mereka mau berproses dan mau terbuka, pada akhirnya tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang penuh keberkahan begitu, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Begitu Ibu yang ingin saya sampaikan ya, begitu.
Romo, saya mau bertanya, Romo, pada bacaan kedua terdapat kalimat berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah kupercayakan kepada kita. Itu ayat yang ke-14, Romo. Maksud dari ayat ini apa ya, Romo? Bisakah Romo menjelaskannya? Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Sebenarnya konteks dari surat Paulus ini kepada Timotius adalah supaya mereka tetap berani untuk mewartakan Tuhan. Itu kan dalam konteks janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Bahwa ketika mereka mengalami penganiayaan sama seperti dia. Ya, karena ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang memampukan kita untuk mampu memelihara harta yang indah itu sendiri, yaitu iman akan Yesus Kristus. Itulah harta yang dipercayakan kepada kita. Harta yang tidak ternilai. Bahkan kita melihat begitu banyak orang-orang yang kemudian rela untuk kehilangan nyawanya karena memelihara harta yang luar biasa ini. Harta yang indah, yaitu iman. Kepercayaan yang teguh kepada Yesus sebagai juru selamat. Itu tidak tergantikan. Jadi kalau kita sudah sampai pada tahap ini, yang membiarkan Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, maka kita pasti dengan konsisten. Kita tidak akan pernah malu untuk bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Sebagai orang-orang Katolik, sebagai orang-orang Kristen, seringkali kita mendapat banyak, ya artinya penganiayaan, persekusi, diskriminasi juga kadangkala kita alami. Tetapi apakah situasi-situasi ini lalu membuat kita, semangat kita menjadi pudar? Lalu kita tidak lagi memelihara harta yang paling indah itu, yaitu iman kepada Dia, satu-satunya juru selamat kita. Ya, kalau misalnya dalam kehidupan kita, kalau kita mau mencari harta yang paling bernilai dalam hidup ini, pasti kita akan berjuang sekuat tenaga. Bahkan ada orang yang berani kehilangan nyawanya untuk mendapatkan harta yang tak ternilai itu. Kemudian dia akan menjual yang lain untuk mendapatkan yang lain. Itu kan ada perumpamaan perumpamaan tentang orang yang menemukan harta yang terpendam itu kan. Nah, ini konteksnya adalah supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu tidak akan pernah merasa malu dengan imannya. Tidak pernah malu bersaksi. Jadi itulah salah satu indikator bahwa orang itu tetap teguh bertumbuh di dalam iman. Dalam keadaan situasi apapun, dia tetap dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, bersaksi tentang iman akan Yesus Kristus itu. Sama seperti Paulus. Dalam penderitaan yang dialaminya, meskipun di penjara, ya, meskipun dibuang ke sana kemari, tapi selalu ada sukacita. Karena yang dikejar bukan hal-hal yang ada di dunia ini. Bukan harta yang ada di dunia ini. Dia bisa saja kalau dia tidak melepaskan iman kepada Yesus Kristus itu. Tetapi bagi dia semuanya itu adalah sia-sia. Karena dia mengatakan bahwa segala sesuatu ku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Nah, apakah iman kita juga sudah sampai pada taraf ini? Ini menjadi suatu tantangan. Ini menjadi suatu hal yang harus kita olah di dalam kehidupan kita supaya hari demi hari kita bertumbuh di dalam iman. Dan sangat menarik lagi bahwa kalau kita mendengarkan bacaan Mazmur, ya, Mazmur hari ini pada bagian refren itu dikatakan bahwa pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Salah satu ciri orang yang beriman adalah tidak akan pernah bertegar hati, terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Memang iman itu juga muncul karena pendengaran. Ya, kita beriman juga muncul karena pendengaran. Kemudian, kalau kita mau menyimpulkan bahwa beriman juga salah satu indikasinya adalah orang mau bersikap seperti hamba. Ya, kalau dari bacaan Injil pada bagian akhir dari perikop ini. Bahkan
kalau kita beriman itu kita juga harus mampu berkata seperti dalam sabda ini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu adalah suatu sikap kerendahan hati. Sehingga kita teringat juga dengan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria. Sesungguhnya ini aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah pada aku menurut perkataanmu. Jadi kalau kita mau belajar menjadi seorang beriman, jangan jauh-jauh belajar dari Bunda Maria, ibu kita. Ya, bukan kebetulan, karena ya bulan Oktober merupakan suatu bulan yang sangat spesial bagi orang-orang Katolik yang ya di mana kita berdevosi kepada Bunda Maria dengan rosario, karena bulan Oktober adalah bulan rosario. Dia adalah teladan kita dalam beriman. Saya rasa itu aja, Ibu Bernadette Maria. Ibu Bernadette Marita. Terima kasih Romo. Romo, teladan apakah dari Bunda Maria dalam imannya kepada Tuhan Yesus yang dapat kita teladani, Romo? Yang pertama, apa? Teladan iman ya, Bunda Maria yang dapat kita teladani. Yang pertama adalah kesetiaan. Kesetiaan dalam menjawab panggilan Tuhan. Kesetiaan dalam menghadapi segala peristiwa kehidupan. Tidak selalu kehidupan Bunda Maria itu baik-baik saja. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan belum tentu dia akan mengalami peristiwa yang senang-senang, enggak seperti itu. Buktinya ternyata Bunda Maria semakin dekat dengan Tuhan, ternyata begitu banyak tantangan, penderitaan, rintangan yang dialami. Tetapi yang hebat dari seorang Bunda Maria adalah tetap setia menghadapi segala peristiwa itu. Ini adalah bukti bahwa Bunda Maria sungguh beriman. Kemudian yang kedua adalah kepasrahan. Bunda Maria itu selalu pasrah. Bahkan sudah dinubuatkan oleh Simeon bahwa kelak sebilah pedang akan menembus jiwamu. Itu artinya apa? Dia pasrah aja, apapun yang terjadi dia percaya bahwa semuanya akan berjalan seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Bahkan dia juga harus berjalan bersama dengan Yesus Kristus di dalam jalan penderitaan. Sampai dia disalibkan di puncak Golgota. Tatkala murid-murid yang lain sudah kocar-kacir, menghilang. Tetapi siapa pribadi yang paling setia di situ? Yang tetap berpasrah apapun yang terjadi, itu adalah bagian dari kehidupannya. Bunda Maria itu berusaha untuk menghidupi sikap belong. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putranya. Memiliki putranya. Bukan dalam saat-saat suka saja. Tetapi saat dia juga mengalami penderitaan. Bahkan ya direndahkan serendah-rendahnya. Bagaikan orang penjahat kelas kakap begitu. Bunda Maria tetap berjalan. Bahkan dia menggendong putranya yang sudah tidak bernyawa ketika diturunkan dari salib. Kemudian hal yang berikut adalah yang dapat kita pelajari dari Bunda Maria adalah dia adalah seorang beriman yang selalu menghadirkan sukacita. Ya, kebahagiaan. Di mana saja Bunda Maria hadir, dia selalu menghadirkan sukacita. Dia membuat kehidupan manusia menjadi lega ketika menghadapi kesulitan tantangan. Peristiwa di Kana itu juga membuktikan bahwa kehadiran Maria itu melegakan bagi tuan pesta yang kehabisan anggur. Karena Maria ada di situ, dia meminta anaknya untuk mengadakan mujizat yang pertama. Kemudian juga ketika dia berjumpa dengan Elizabeth saudaranya, apa yang terjadi? Bahkan anak yang di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Luar biasa. Karena apa? Kehadiran Bunda Maria yang membawa sukacita itu apa sih rahasianya? Karena dia selalu membawa Tuhan dimanapun dia berada. Jadi kalau orang yang selalu membawa Tuhan dimanapun dia berada, maka yang dia bawa adalah sukacita, kegembiraan. Nah ini menjadi suatu pelajaran. Saya tidak perlu, banyak sekali yang dapat kita pelajari dari seorang Bunda Maria ya. Ya, ketaatannya itu ada kaitannya dengan kesetiaan.
Jadi yang pertama adalah kesetiaan dan ketaatannya, kepasrahannya kepada Tuhan, lalu kemudian juga kehadirannya yang selalu membawa sukacita di mana saja dia berada. Semoga teladan ini juga menginspirasi kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Tetapi kita percaya bahwa semuanya akan bisa kita lewati kalau kita tetap bersandar, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, demikianlah kita bersama Romo Alexander Sisko MSC menyimak permenungan pada hari ini. Maka Romo Alexander Sisko MSC dan saya Benarit Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Sisko. Silakan Romo. Baik Ibu Marita, sebelum saya menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini, saya ingin menyapa opa oma, saudara-saudari yang mungkin saat ini sedang hidup di dalam kesulitan, penderitaan, berbeban berat. Kita tetap percaya bahwa iman itu sesungguhnya menguatkan kita. Bahwa sudah dikatakan bahwa iman menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hanya iman, bukan hanya iman ya. Karena iman itulah yang membuat kita mampu melihat suatu pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak terduga di dalam kehidupan kita. Kita mampu memaknai pengalaman-pengalaman itu. Tetaplah percaya, tetaplah setia, sabar, tekun. Ya, seperti Bunda Maria dalam keadaan apapun, percayalah bahwa Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya itu. Karena iman tanpa perbuatan juga adalah mati. Jadi selain kita beriman, menjadi indikator bahwa kita bertumbuh di dalam iman, bagaimana kita juga berbuah di dalam kasih. Ya. Sehingga orang sungguh mengatakan bahwa memang benar bahwa dia adalah seorang yang beriman. Memang benar bahwa dia adalah seorang Katolik yang sejati. Memang benar bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus. Jadi kalau hanya beriman hanya dalam sebatas kata-kata, itu tidak cukup. Beriman harus kita nyatakan di dalam tindakan yang konkret. Mari saya mengundang kita untuk menyiapkan hati kita. Kita mau menutup rangkaian permenungan kita ini, mohon kekuatan, mohon perlindungan Tuhan, dan juga mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sabda yang telah menguatkan kami pada kesempatan ini. Di dalam Mazmur, Engkau berfirman kepada kami, kalau Engkau bersabda, maka kami diminta untuk senantiasa mendengarkan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup ini. Bantulah kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbuka akan segala rancangan dan juga kehendak-Mu dalam hidup ini. Supaya kami di dalam hidup di dunia ini tidak hanya sibuk dengan urusan-urusan duniawi, tetapi kami juga tergerak untuk selalu menyiapkan kehidupan yang akan datang, supaya kami tetap memiliki hati, memiliki waktu juga dengan perkara-perkara surgawi. Bantulah kami Tuhan, supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap setia menghadapi segala macam rintangan, penderitaan dan juga persoalan-persoalan hidup di tengah dunia ini. Karena kami percaya bila kami tetap berpegang pada tangan-Mu, bila kami tetap mengandalkan kekuatan-Mu, maka kami diselamatkan. Berkatilah kami semua dimanapun kami berada, dan berkatilah program ini. Semoga semakin banyak orang yang diselamatkan
Semoga program ini menjangkau setiap hati yang rindu dan juga haus akan kebenaran dari firman-Mu. Sebab Engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang selalu bertumbuh di dalam iman. Dan semoga dimanapun kita berada, kita selalu membawa damai dan sukacita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.